Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Fitriani, NIM 5554210023. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan survei penelitian saya, yaitu survei pengaruh aplikasi Wattpad terhadap kreativitas menulis dan membaca mahasiswa Untirta angkatan 2021. Nanti ada latar belakang. Nah, salah satu platform menulis dan membaca online yang saat ini tengah digemari di kalangan remaja adalah aplikasi Wattpad. Nama Wattpad sendiri mungkin masih terdengar asing di beberapa masyarakat Indonesia, tapi tidak dengan remaja sekarang ini. Nah, sejauh ini, Wattpad sudah memiliki 15 juta pengguna dengan lebih dari 400 juta cerita dengan orang-orang yang lebih dari 15 miliar menit per bulan untuk membaca cerita di Wattpad. Nah, Wattpad sendiri mengklaim bahwa 90% aktivitas penggunanya diakses melalui mobile, serta mendukung 50 bahasa. Hal ini membuktikan banyak orang memiliki ketertarikan tersendiri dalam hal menulis dan membaca. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah mahasiswa Untirta angkatan 2021 menggunakan aplikasi Wattpad untuk menulis dan membaca? Yang kedua, bagaimana peran aplikasi Wattpad terhadap minat membaca dan menulis mahasiswa Untirta angkatan 2021. Dan sini tujuan penelitian saya adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah mahasiswa Untirta angkatan 2021 menggunakan aplikasi Wattpad untuk membaca dan menulis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran aplikasi Wattpad terhadap minat membaca dan menulis mahasiswa Untirta angkatan 2021. Nah, yang pertama, kerangka teori, yaitu pengertian aplikasi Wattpad. Pengertian aplikasi Wattpad sendiri merupakan website dan juga aplikasi tempat kita bisa membaca atau menulis cerita karangan kita sendiri dan bisa dibaca oleh berbagai orang di seluruh dunia. Nah, melalui Wattpad kita bisa membaca berbagai karya tulis secara gratis di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini Wattpad sendiri menyediakan fitur-fitur seperti yang pertama ada home atau beranda yang dapat digunakan untuk melihat rekomendasi tulisan-tulisan dari berbagai penulis dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang kedua ada library. Fitur ini untuk menyimpan cerita agar bisa dibaca secara offline. Dalam library sendiri terdapat view and read atau yang sedang dibaca atau archive atau cerita yang ingin disimpan dan reading list atau daftar bacaan yang ingin kita baca selanjutnya. Yang ketiga ada search, fitur untuk memudahkan membaca mencari cerita yang ingin mereka baca. Yang keempat ada notification, seperti notification pada umumnya, fitur ini untuk menginformasikan tulisan baru yang diupload penulis atau bentuk informasi penting dari pihak Wattpad. Yang kelima ada vote, fitur ini untuk memvote tulisan yang menurut kita menarik. Yang ketujuh ada comment, fitur untuk memberikan komentar. Yang kedelapan ada share, fitur untuk membagikan tulisan kepada teman-teman di sosial media seperti Instagram, Twitter. Yang kesembilan ada follow, fitur untuk mengikuti orang-orang baik penulis atau sesama pembaca. Nah, keuntungan membaca pada web atau aplikasi Wattpad sendiri, yaitu kita bisa membaca secara gratis dan bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, selama telepon seluler kita terhubung dengan saluran internet. Nah, Wattpad juga bisa menjadi wadah bagi penulis-penulis baru yang sedang belajar untuk menulis. Sama halnya dengan media sosial yang digunakan untuk mencari teman. Wattpad juga bisa dijadikan tempat untuk menambah teman karena ada fitur follow. Nah, banyak pilihan cerita dengan berbagai genre, sehingga pembaca tidak akan bosan dengan genre yang monoton. Yang kedua, kerangka teori yang kedua yaitu minat membaca dan menulis di Indonesia. Nah, melihat dari antusiasme anak-anak muda pada aplikasi Wattpad, ini merupakan fenomena yang cukup mengejutkan. Karena jika melihat dari website resmi Ayo Gemar Membaca, mereka menjabarkan fakta-fakta yang memprihatinkan seputar budaya literasi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, menurut laporan International for the Evaluation of Education Achievement, kemampuan membaca siswa SD di Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 27 negara sampel. Yang kedua, kemampuan membaca siswa kelas 6 SD yaitu 51,7 berada di urutan paling akhir setelah Filipina yaitu 52,6, Thailand 65,1, Singapura 74, dan Hong Kong 75,5. Yang ketiga, menurut data World Most Literate Nation yang disusun oleh Central Connection State University pada 2016, peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti. Nah, fakta mengenai budaya literasi dan fenomena Wattpad di Indonesia merupakan dua hal yang bertolak belakang. Nah, Wattpad sendiri memberikan
kesegaran baru bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan sebuah media membaca untuk hiburan dan bisa diakses. Nah, terlihat jelas dari respon positif dari awal kemunculan aplikasi ini di Indonesia hingga saat ini, maka dari itu, Wattpad bisa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan minat membaca dan dapat juga menjadi sebuah wadah untuk mengasah kemampuan menulis masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, di sini ada metodologi. Di sini jenis penulisan saya yaitu penulisan laporan ini bersifat deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Nah, fokus penelitiannya yaitu objek permasalahan adalah bagaimana peran aplikasi Wattpad terhadap minat membaca dan menulis mahasiswa, di mana peran aplikasi ini menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Nah, yang ketiga ada sumber data. Sumber data yang digunakan pada studi ini adalah sumber data primer, di mana sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner di Google Form. Nah, yang terakhir ada analisis data. Nah, tahap pengolahan data hasil penelitian ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan pemeriksaan akan kelengkapan jawaban. Pada tahap ini, data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap. Nah, di sini ada pembahasan. Yang pertama, banyaknya responden. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, banyaknya responden yang mengisi Google Form online adalah 103 orang. Dari hasil di bawah ini, terdapat laki-laki 28,2% sama dengan 29 responden, dan perempuan sebesar 71,8%, yaitu 74 responden. Di sini ada hasil kuesioner. Di sini ada data usia, didapat dari data responden yang berumur 16 tahun sebanyak 1 orang, 17 tahun sebanyak 1 orang, 18 tahun sebanyak 52 orang, 19 tahun sebanyak 38 orang, 20 tahun sebanyak 10 orang, dan 21 tahun sebanyak 1 orang. Di sini rata-rata umur mahasiswa angkatan 2021 Universitas Sultan Agung Tirtayasa itu dari 16 sampai 21. Nah, di sini ada data responden yang mengetahui aplikasi Wattpad. Sebanyak 102 dari jumlah responden mengetahui aplikasi Wattpad dengan persentase sebesar 99%, dan sisanya tidak mengetahui aplikasi Wattpad sebanyak 1 responden dengan persentase 1%. Nah, terbukti jika aplikasi Wattpad tengah marak di kalangan remaja saat ini. Nah, di sini ada data responden yang menggunakan aplikasi Wattpad untuk membaca. Nah, dari data responden yang mengetahui aplikasi Wattpad, sebesar 66% menggunakannya untuk membaca, sedangkan sisanya 27,2% tidak menggunakan aplikasi Wattpad. Ini terus ada minat membaca. Nah, setelah menggunakan Wattpad, beberapa responden menjawab minat membacanya meningkat sebanyak 59,2%, dan yang menjawab tidak adalah 11,7%, selebihnya bukan pengguna sebanyak 29,1%. Nah, di sini minat menulis. Setelah menggunakan Wattpad, beberapa responden menjawab minat menulisnya meningkat sebanyak 37,3%, dan yang menjawab tidak sebanyak 33,3%. Selebihnya bukan pengguna sebanyak 29,4%. Nah, kesimpulan dari data dan penulisan di atas, Wattpad memberikan kesegaran baru bagi mahasiswa yang membutuhkan sebuah media membaca untuk hiburan dan bisa diakses melalui smartphone mereka. Nah, terlihat jelas dari respon mahasiswa yang mengisi kuesioner ini, Wattpad juga terbukti bisa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan minat membaca dan dapat juga menjadi sebuah wadah untuk mengasah kemampuan menulis mahasiswa, terutama di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini ada saran, tentunya penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan laporan ini masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya, penulis akan segera melakukan perbaikan susunan laporan ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.